keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Maria Sri Rahayu yang saya kasih dalam Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa dalam perayaan peringatan 40 hari dari Ibu Rahayu yang kita cintai. Tidak terasa sudah 40 hari Ibu Sri Rahayu meninggalkan kita, umat di Perut Roh Kudus, teristimewa keluarga yang dikasih. Pada peringatan 40 ini kita diingatkan untuk mengimani Allah yang senantiasa memelihara dan memurnikan hidup, baik yang masih hidup sementara di dunia ini, juga mereka yang sudah meninggal dunia. Perhitungan 40 didasarkan pada perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah terjanji. Selama 40 hari Tuhan memelihara mereka dengan cinta dan memurnikan supaya hanya yang suci, yang berkenan, yang masuk tanah terjanji. Demikian juga nabi-nabi dan Yesus sendiri 40 hari 40 malam lamanya menjalani pemurnian di padang gurun sebelum memulai tugas perutusannya untuk menyelamatkan umat manusia. Memperingati 40 hari meninggalnya seorang anggota keluarga kita mengimani itu, dan saat ini kita berhimpun untuk berdoa, memohon Allah yang Maha Rahim agar melihara jiwa ibu kita, memurnikan jiwanya yang mungkin masih ada noda dosa, supaya dengan itu ia mengalami kebahagiaan, kehidupan kekal di dalam surga. Dan bagi kita yang masih hidup, terutama keluarga, lewat perayaan ini pula diingatkan supaya senantiasa berserah diri pada Allah yang memelihara, memurnikan kehidupan keluarga, supaya rukun, damai, bahagia, dan penuh kepedulian satu sama lain dalam perjuangan bersama. Untuk itu, marilah kita di awal Ekaristi ini, kita mempersiapkan diri bertobat dari segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan kata, dengan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa, kepada malaikat dan Tuhan Kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Intensif kita mohon keselamatan terhadap diri bagi Ibu Maria Titi Sri Rahayu, Bapak Dominikus Sofia Gontardono, Bapak Yosef Santoso, Yohanes Pilawan, Bapak Rasul Sofrius Yono Santoso, keluarga besar Lim Kamjuan yang sudah dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapak, Bapak Gabriel T. Semaung, Ibu Teresia Vila Hartini Chandra, juga anggota kita yang ingin kita doakan pada kesempatan. Kami bersyukur kepada-Mu, karena telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Juga telah mendampingi dalam bangsa Israel dan padang gurun selama 40 tahun berturut-turut. Kami mohon kasih dan pemeliharaan bagi yang Ibu Maria Titi Sri Rahayu yang telah dipanggil menghadap hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Berkenan Engkau membersihkan segala dosa kekurangannya, yang jiwanya mendapat istirahat yang abadi bersama para kudus-kudus. Kami mohon pula berkat dan pemeliharaan-Mu bagi keluarga yang ditinggalkannya, dan kami semua yang masih berjuang dalam kehidupan ini, agar bahagia dan damai dalam naungan kasih. Di antara Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan telah bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Hanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah sabda Tuhan. Refrain: berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jeripayahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Refrain: sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Refrain: Haleluya, haleluya, haleluya.
Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Yang terkasih Pater Thomas dan Pater Victor, Mami Agung dan anak-anak cucu sekalian, menantu-menantu, para suster, umat paroki Roh Kudus, secara khusus umat lingkungan Yakobus dan sekitarnya, serta seluruh keluarga, anda taulan, sahabat kenalan, orang-orang yang mengenal, mencintai dan mengasihi umat Titik yang telah meninggal 40 hari yang lalu. Dan saya sendiri merasa berbangga dan berbahagia bisa berada di sini untuk membawakan permenungan atau khotbah pada peringatan kematian 40 hari umat Titik Sri Rahayu. Kami bertiga yang ada di atas altar ini tanpa direncanakan, tetapi telah mengambil bagian dalam kematian umat Titik Sri Rahayu. Dua saudara saya, Pater Thomas sebagai kepala paroki dan Pater Victor, masing-masing telah mengambil bagian pada hari-hari terakhir menjelang kematian umat Titik Sri Rahayu. Beliau memberikan sakramen perminyakan pada waktu itu, dan ketika meninggal, Pater Victor atau Romo Victor memberikan atau merayakan Ekaristi untuk penutupan peti jenazah, dan saya baru mengambil bagian hari ini untuk hadir dalam perayaan 40 hari membawakan khotbah atau permenungan ini. Waktu itu saya hanya memantaunya, mendoakan dan merayakan Ekaristi dari jauh dari Atambua di NTT, Timor Indonesia. Baru datang tadi pagi untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini menjadi hari istimewa, hari puncak persiarahan dari perjalanan jiwa umat Titik Sri Rahayu. Kita umat Katolik sedunia bersama-sama sedang berjalan sebagai pesiarah pengharapan dalam tahun jubileum, tahun di mana kita merenungkan secara istimewa, secara intens, secara penuh kedekatan dan keakraban dengan Tuhan Sang Maha Rahim. Tuhan melihat kita sebagai pesiarah-pesiarah yang terus berjalan tanpa henti untuk menuju Tuhan Sang Juru Selamat dan tujuan hidup kita sekalian. Sebagaimana telah dikatakan oleh Romo Thomas dalam pengantar tadi, bahwa merenungkan kematian 40 hari bagi seseorang yang meninggal, kita mengenangkan kembali perjalanan bangsa Israel 40 tahun bersiarah dalam pengharapan untuk mencapai tanah terjanji.
negeri yang dijanjikan Allah, yang berlimpah susu dan madu, berlimpah anugerah, keselamatan, dan belas kasihan Allah. Umat Israel dalam persiaran itu mengalami banyak sekali tantangan dan kesulitan, mengalami begitu banyak hambatan, dan mereka bersiaran sampai ke negeri berjanji. Ternyata perenungan akan 40 tahun bangsa Israel itu terus mengajak kepada manusia bersiaran beriman, maka sampai perjanjian baru ada cerita tentang Yesus Kristus yang berkuasa 40 hari 40 malam, Yesus yang setelah wafat masih menampakkan diri kepada murid-muridnya, setelah bangkit, sebelum naik ke surga, dan seterusnya. Perenungan 40 hari, nilai atau angka 40 menjadi suatu simbol tersendiri yang menceritakan tentang relasi Allah dan manusia, yang menceritakan relasi Tuhan Sang Pencipta dengan umat manusia yang mencintainya. Sore hari ini, Bapak sekalian yang saya kasihi, kita merenungkan 40 hari kematian umat Titik Sirahari. Ia adalah seorang umat Kristiani yang percaya kepada Tuhan dalam keagungannya. Ia seorang perempuan yang mencapai usia lanjut dalam hidup dan tidak pernah berhenti bersiar dalam pengharapan akan kasih dan keyakinan Tuhan. Apa pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan di muka bumi untuk terus menuju Tuhan walaupun banyak sekali kesulitan dan tantangan hidup yang mengitari langkah kita hari demi hari? Dan apa pegangan kuat kita untuk tetap mengimani Tuhan walaupun dalam siarah pengharapan itu kita seringkali jatuh dan bangun? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pertama tadi bercerita tentang Allah yang setelah menciptakan manusia pertama, Adam, lalu Allah prihatin melihat manusia pertama itu seorang diri saja. Kemudian Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan baginya, dan itu diambil dari rusuk Adam. Ini menjadi suatu pembuktian bahwa Allah mau menunjukkan di satu sisi kekuatannya dan di sisi yang lain kelemah lembutannya. Allah menunjukkan kekuatannya melalui penciptaan Adam, laki-laki, simbol kekuatan. Dan Allah melihat kekuatan itu harus ditopang oleh kelemah lembutan. Tidak bisa hanya kekuatan terus tanpa suatu kelemah lembutan. Maka Allah menciptakan manusia kedua yang disebut Hawa, yang diambil dari rusuk Adam, dan ia hadir sebagai penolong yang sepadan. Ia hidup mencapai usia 94 tahun. Ya Mami ya? 94 tahun. Ditinggal oleh suaminya sudah 20 tahun lebih. Waktu itu ketika Opa berusia 77 tahun. Lalu Ibu Agung sebagai putri dari Oma Titik Sirahaya juga setelah beberapa tahun ditinggalkan oleh suami, dan mereka berdua hidup dalam rumah sebagai janda, sebagai wanita, sebagai perempuan tangguh yang mau beriman kepada Tuhan walaupun ditinggalkan suami, walaupun ditinggalkan oleh orang tercinta. Banyak orang di sekitar kita atau banyak umat kita lebih dahulu dipanggil suami atau bapak-bapak, tapi bukan
laki-laki bapak yang ada di sini siap untuk meninggal lebih dahulu ya. Baik di sini maupun di NTT atau dimanapun, banyak kali keluarga-keluarga itu lebih dahulu ditinggalkan oleh suami, baru istri, setelah usia tua. Mengapa demikian? Saya berpikir-pikir, jangan-jangan karena laki-laki itu diciptakan oleh Tuhan menggunakan debu tanah, maka gampang mati, gampang hancur. Sedangkan perempuan itu lambat mati karena diciptakan dari tulang, maka kuat. Apakah itu dibuktikan oleh Oma Titik dan Mami Agung? Tuhan yang tahu. Tapi pengalaman hidup dari orang tua, dari Oma, dari Mami Agung dan seluruh kita umat sekalian yang ada di sini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia menjadi laki-laki dan perempuan lalu bersatu sebagai suami istri untuk bersama-sama menjalani hidup dalam suka dan duka, di waktu sehat maupun sakit, di saat untung maupun malang, sampai maut yang memisahkan. Firman Tuhan ini sudah dijalani oleh Oma Titik Sri Rahayu, oleh Ibu Agung, dan mungkin oleh beberapa orang yang ada di sini. Tuhan mau menunjukkan bahwa bersatu hidup sebagai suami istri yang kemudian ditinggal pergi oleh suami lebih dahulu atau istri lebih dahulu tidak peduli. Yang penting tetap bersiara dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Oma Titik Sri Rahayu mengajarkan bagi anak cucunya untuk terus berdoa, berharap, berpegang kuat pada Tuhan. Dalam kelemahan dan keterbatasan manusiawi hingga usianya yang rapuh dan meninggal, ia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika sudah di minyak suci, sudah tidak sadarkan diri, masih tetap mengucapkan doa Bapa kami, Salam Maria, aku percaya, dan seterusnya. Walaupun otak sudah semakin lemah dalam daya ingat, tubuh sudah semakin tak berdaya karena usia dan lain-lain, tapi iman makin kokoh dalam darah Tuhan. Itulah teladan yang mesti kita pelajari, kita ikuti. Sedangkan dari bacaan Injil tadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga mau belajar dari seorang ibu yang turun sampai tempat yang paling rendah di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Yesus, mohon kepada Yesus, bahkan membiarkan diri seperti anjing di bawah meja. Yesus menantang dia sebagai seorang Yunani berbangsa Siro-Fenisia yang bukan Yahudi. Yesus menantang imannya. Tidak baik makanan ini yang harusnya diperuntukkan bagi anak-anak diberikan kepada anjing-anjing. Untuk mendapat belas kasihan dan kemaharahiman yang sempurna dari Allah, kita harus turun sampai serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Harus merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan tahu bahwa kita mengosongkan diri bagi kuasa Tuhan, bagi rahmat Allah, bagi kehendak Tuhan. Tuhan mau melihat itu. Sejauh mana dalam dunia yang semakin penuh dengan banyak hal menggiurkan, orang mau tinggalkan itu dan datang bersembah sujud di hadapan Allah. Kita belajar dari perempuan Yunani tadi supaya hati kita kosong dan diisi oleh kebesaran Tuhan. Kita mengucapkan selamat berbahagia di surga bagi Oma Titik Sri Rahayu. Biarlah kita belajar dari kerendahan hatinya, kepasrahannya dalam persiaran pengharapan kita di dunia hanya
kekuatan dan kasih Tuhanlah yang kita andalkan dalam hidup kita. Selamat berbahagia di surga. Kiranya Oma Titik Sri Rahayu mendoakan kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri, kita panjatkan doa permohonan kita. Ya Bapa di surga, bersama dengan putramu, Engkau telah mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka pada hari ini kami datang dan berdoa kepadamu. Bagi saudari, mama, oma kami tercinta, Ibu Maria Titik Sri Rahayu yang telah meninggal 40 hari yang lalu. Ya Bapa, kami berdoa bagi Ibu Maria Titik Sri Rahayu yang telah Kau panggil 40 hari yang lalu. Perkenankanlah anakmu, Ibu Maria Titik Sri Rahayu, tinggal selalu bersamamu dalam kemuliaan kerajaan sukacita di dalam surgamu yang mulia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, ya Bapa, kami mohon berilah kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, agar selalu tabah dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan tetap setia kepadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja yang kita cintai, ya Bapa, urapilah gereja dengan Roh Kudus-Mu. Semoga gerejamu dapat tumbuh dan berkembang untuk mewartakan kemuliaan-Mu ke seluruh dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Suci, Uskup, Romo, dan biarawan-biarawati, ya Bapa, berkatilah Bapak Suci, Uskup, Romo, biarawan, dan biarawati, agar senantiasa mewartakan kasih-Mu kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang merasakan kehadiran-Mu di dunia ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kita yang hadir di sini selalu percaya akan sabda Tuhan dan menjadikannya sebagai pedoman hidup kita untuk menghadirkan karya kasih Putra-Mu, Yesus Kristus, kepada sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita lainnya yang telah dipanggil Tuhan, khususnya Bapak Dominikus Agung Hardono, Bapak Yosef Santoso Yohanes Setiawan, Bapak FX Sugiono Santoso, keluarga besar Lim Kang Chuan yang sudah berpulang ke rumah Bapak, Bapak Gabriel T. Smau, Ibu Teresia Afila Hatini Chandra. Semoga Tuhan memberikan istirahat bagi mereka di dalam kerajaan-Nya. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjiwai kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, keselamatan kita serta seluruhnya Allah. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami menunjukkan persembahan roti dan anggur ini demi keselamatan hamba-Mu Ibu Maria Titi Sri Rahayu yang telah menghadap hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Sudah Engkau menyatukannya dengan kurban Kristus yang telah diserahkan demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Syukur kepada Tuhan Allah kita. Semoga benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamat. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami muji-Mu dengan sukacita sambil bernyanyi. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan musuh kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Oma Maria Titi Sri Rahayu yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Bapak Dominikus Agung Hardono
Bapak Yosef Santoso Yohanes Setiawan, Bapak FX Sugiono Santoso, keluarga besar Lim Kang Chuan, Bapak Gabriel Desmaung, Ibu Teresia Habila Hartini Chandra, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kawan kesalahan semua kami terima dalam kebahagiaan bersama Santa Maria Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus pada masa yang hidupnya perkenalkan. Doa kami pun Engkau perkenalkan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Dia Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tetap-tetap kita dan menurut ajaran ilahi, maka berada kita selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Jangan beritahukan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan beraja sepanjang segala masa. Sewadamai Tuhan selalu bersama-Mu.
karena Dia menghapus dosa-dosa. Berbahagia saudara-saudara yang diundang perjamuan anak domba. Tuhan sertakan semua Tuhan dari Kristus mendidik kita sampai ke hidup kekal. Nanti penutup dulu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas santapan sabda dan Kristus yang sudah kami terima dalam perayaan. Kami mohon persatuan kamu di rumah dia titik sehingga hidup dalam hidup para Kristus. Tuhan karena melalui ini, kami memiliki kekuatan untuk menjalani hidup dan merayakan ini. Dia pada saat nanti, dan yang memperkenalkan pengalaman kuliah bagi Yesus dengan pelanggaran Kristus Tuhan kami. Tuhan kami sekalian hidup, mereka yang pada Tuhan kata dari Tuhan. Selamat malam semuanya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Romo Thomas Bani SVD, Romo Victor Bani SVD, dan juga Romo Cyprianus Esma Projo. Terima kasih buat mereka bertiga yang tidak sengaja malam hari ini bisa mempersembahkan misa untuk memperingati 40 hari kepergian Bapak saya. Tidak sengaja sekali. Aduh, Tuhan luar biasa. Mereka datang pertama Romo Thomas Bani yang akan mempersembahkan misa. Kemudian saya berjumpa dengan Romo Victor Bani di jasa. Dan kebetulan saat itu saya undang mereka. Dan yang terakhir Romo Sipi tidak mengira sekali karena dia terlalu banyak kesibukan di keuskupan, tapi ternyata beliau datang juga. Malah saya bilang sama mana Romo Sipi tidak bisa datang ya Maya, Mama tidak usah bingung. Mama yang mendoakan banyak teman-teman dan sobat-sobat semuanya. Terima kasih sekali pada Doroni yang sudah hadir juga. Terima kasih untuk Suster Magdalena, Suster
Kemudian Bapak Widi, terima kasih Bapak Widi, Bapak Tony yang sekarang lagi pergi di Holido, dia juga mengirim Komuni Kudus setiap hari Minggu. Dan yang terakhir itu Bapak Singgi, asisten imam yang masih muda. Malam Mama bilang, terima kasih ya Romo, yang itu sama Singgi. Kamu ganteng katanya. Itu Mama pesannya para asisten imam yang mengirim Komuni Kudus di rumah. Terima kasih juga pada semua yang mau hadir di sini atas kehadiran Anda. Memang merasa bahagia sekali. Sahabatku adalah sahabatnya Mama juga. Dan pada perayaan malam hari ini, perayaan Ekaristi malam hari ini, kita tidak kira ada di gereja. Pada awalnya mendapat tempat di Balai Paroki lantai 1. Undangan sudah kita sebar di Balai Paroki lantai 1. Saya berdoa, Tuhan, masuk Mama untuk terakhir kalinya, hari ke-40-nya di Balai Paroki. Aku minta di gereja. Tapi ya sudah, Tuhan, aku dengan rendah hati mau menerima. Nah, pada suatu hari waktu doa kita kan tidak doa yang terus mohon. Kor. Mama minta kor. Ya, Ma. Nanti saya usahakan untuk kor. Nah, malam itu saya telepon Pak Is dan juga Pak Remo untuk mengadakan kor Pak Sugeng. Ternyata mereka mendaftar langsung penuh sanggup. Terjadilah malam ini ada kor dari wilayah yang lurus. Nah, dengan perjalanan waktu lagi, saya masih berharap Mama untuk ada di gereja ini, misa di gereja ini. Karena pada waktu Mama sakit, dia sadar, dia bilang, aku dorong ini. Dorong kemana, Ma? Ayo pulang, kita ini kan dari gereja. Sadar, Mama sadar ya. Mama ini sudah lama tidak ke gereja dan sudah dikirim komuni setiap minggu. Sekarang Mama kok pulang pergi gereja sama siapa? Sama Pak Bo, sama Iim. Mama sadar ya, Mama ini diranjang, Mama ini ranjang. Mama tidur di ranjang. Kerinduan Mama yang ke gereja itu betul-betul dia harapkan. Dan doa yang selalu dia lantunkan sampai aku video tiap hari. Doa Bapa kami, salam Maria, kemuliaan, terpujilah nama Yesus, dan Maria dan Sang Yusuf. Itu masih hafal dengan suara yang lembut karena napasnya sudah up and down ya. Tapi dia masih bisa nyambung. Dia istirahat sebentar, dia nyambung lagi dan dia tidak lupa. Nah, dari pengalaman yang seperti itu, Tuhan Maha Baik. Tanggal 4 Februari, pas hari lahirnya Pak Agung, dan di rumah kebetulan ada pasien saat itu, ada ketok-ketok pintu. Nah, biasanya kalau yang ketok-ketok pintu ada pasien, pasti ada pembantu yang lewat. Tapi saat itu aku minta izin, aku tak keluar sebentar ya, aku ada tamu. Nah, aku keluar, datanglah ketua lingkungan Yakobus 2, Pak Remo. Dia mengantarkan ini surat undangan buat 40 harinya mamanya Pak Bu Sendo. Nah, saat itu kebetulan Bu Vero datang juga. Nah, Bu Vero bilang, 40
Susi bilang saya uruskan besok pagi, saya beri kabar. Ternyata betul pagi-pagi sudah ada kabar fix mama ada misa di gereja, puji Tuhan. Dan itu pergantian tidak semudah itu. Jadi dari mama yang di lantai 1 mau pindah ke gereja untuk latihan membantu, organ di lantai 1 gak bisa rusak. Jadi akhirnya di lantai 2 itu pelatihan asisten imam dipindah ke lantai 1, Barto ke lantai 2, mama di sini. Nah, luar biasa kasih Tuhan. Tuhan mendengarkan doa mama, mendengarkan pengharapan mama untuk ada di gereja ini. Mama jatuh berulang kali tapi tidak akan terluka. Dia percaya betul. Dia setiap hari melafalkan, membaca Mazmur 91, 94 dan 96. Itu tiap hari. Jadi contoh baik untuk anak cucunya. Mama begitu dekatnya dengan Tuhan. Kalau dia sakit, dia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Kalau mengeluh kepada Paho dan Buho, Ma ini sudah sakit semua badannya. Kok dari panggil-panggil Tuhan? Paho bilang, Ma berdoa aja ya Ma, ya ada waktunya. Iim juga bilang, berdoa Ma, ada waktunya semuanya. Tuhan pasti memanggil. Ma berdoa ya Ma. Ya, kamu pergi jangan lama-lama ya, jangan lama-lama ya Ibu. Nah itu, dia mengharapkan kehadiran Pak Abu, tapi ternyata Pak Abu ke Jerman. Tapi Pak Abu kembali lagi karena mamanya meninggal. Tidak lama setelah Oma meninggal. Dan Oma meninggal ini, sepertinya dia sahabatnya mamanya Ibu. Setiap hari lewat gang, lewat kampung, naik kursi roda, aku lewat mau rumah Pak Abu. Nah, si Mbak yang dorong, rumah Pak Abu itu tutup, Ma. Gak apa-apa, tutup gak apa-apa. Aku lewat mau situ, aku bisa lihat rumahnya. Tapi itu ya bisa sedikit pengalaman. Sekarang sudah gak ada pegangan lagi nih. Pak Agung sudah gak ada, dulu mama yang aku pegang. Tapi sekarang mama sudah tiada, menyatukan. Tuhan satu-satunya pegangan hidupku untuk melanjutkan perjuangan hidupku bersama teman-teman, bersama anak cucu. Terima kasih untuk akhir dari semuanya. Andaikan aku ceritakan kebaikan Anda semuanya, mungkin berepisode tidak cukup, beratus episode tidak cukup. Tapi hanya ada satu kata, terima kasih. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Tuhan memberkati. Gereja ini setelah dekat dari Romo, lewat pintu depannya. Jadi jangan pintu samping. Kami akan menyediakan sekedar dinikmati. Terima kasih. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu, untuk saya dan saya yang juga kita semua, Oma kita Maria Sri Rahayu sungguh segala harapannya, doanya dan permintaannya sudah terpenuhi sehingga bahagia abadi. Harapan-harapannya doa-doanya sudah terpenuhi karena doanya sudah terpenuhi. Dan fikir saya bahagia. Ini menjadi satu dorongan untuk kita supaya
Bayangkan dalam keadaan tidak berdaya pun dia mau ke gereja. Itu satu tantangan untuk kita. Kita yang masih lincah ke sana kemari, masih susah ke gereja. Dua di mana saja oke, tapi di gereja kita berkumpul bersama yang baik, kita satukan semua harapan kita jauh lebih baik. Terima kasih Bapak untuk sharingnya. Yang hanya berdua, doanya supaya bisa dibawa ke gereja. Tidak hanya dua, bisa. Awalnya hanya satu romo, jadinya 3 romo. Repot saya romo, satu romo bisa. Karena romo dengan lawan tidak bisa. Saya katakan oke. Kemarin romo yang lulus dua. Seperti sudah pernah saya katakan, gereja kalau kosong silakan dipakai bisa. Kalau rumah-rumah saya yakin seperti ini tidak cukup tahun. Di balai atau di gereja kosong, permintaan pemakornya muncullah malaikatnya Pak Suken. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sipri, rumah Victor ini waktu mau untuk berpeti, karena mau minta romo berpeti, romo jangan dapat tidak bisa, saya tidak bisa, saya kalau tidak bisa pergi romo tidak siap. Dari yang pada ini kita sebagai satu pelaku yakin ibu kita sudah baik surga. Maka mari kita berusaha berdua supaya kita juga nanti ke surga. Jangan hanya kita antar orang ke surga dan kita di luar. Oke, baik, terima kasih. Dari berdiri,